Halo semuanya, jumpa lagi. Pada video kali ini akan membahas mengenai sastra angkatan 80-an. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan membahas bagaimana sastra angkatan 80-an. Nah, nantinya kita akan mengapresiasi sebuah cerpen dan melihat apakah di dalam cerpen itu di dalamnya terdapat menghidupkan semangat lokal, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting, serta bergenre absurd. Nah, untuk cerpen yang kali ini akan dibahas ataupun dianalisis, yaitu berjudul Cold Kemarau, karyanya Y.B. Mangunwijaya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat semangat lokal yang ada pada cerpen Cold Kemarau, karyanya Y.B. Mangunwijaya. Nah, semangat lokal di sini itu adalah bentuk bagaimana masyarakat itu masih melestarikan cara masak masyarakat terdahulu, yang mana itu ada dalam pada kutipan berikut. Memperkuat tungku tanah liat yang sudah pecah dengan timbunan benalu untuk dipakai simbok di dapur. Dari kutipan tersebut yang mana tergambarkan masyarakat di sana itu dia masih menggunakan alat masak zaman dahulu. Nah, walaupun nih sudah ada alat canggih untuk memasak, tetapi mereka itu masih ingin melestarikan bagaimana budaya zaman dahulu, yang mana hal ini menjadikan ataupun terlihat semangat lokal dari masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini pun menjadi unik dan bentuk semangat lokal dari cerpen tersebut. Selanjutnya, yaitu bagaimana kita melihat di dalam cerpen ini tidak membuat batasan antara realita dan khayalan dalam cerpen Cold Kemarau karya Y.B. Mangunwijaya. Sedangkan Kasiem, si bungsu itu terus mandi air dingin, yang menurut Ibu Guru Sutejo, tetangga muka yang cantik itu membuat kulit mulus dan darah bersih. Dari kutipan tadi itu, menurut saya ini dia tidak membuat batasan antara realita dan khayalan. Yang mana dari kutipan tersebut, jika kita terus mandi air, tentu itu ada efek lainnya yang didapatkan. Nah, selain itu, hal ini dia menunjukkan boros air juga. Nah, lebih baik ala kadarnya saja dan belum tentu hal ini dia bisa mendapatkan efek secara langsung yang kita lihat dari mandi air dingin tersebut. Maka dari itu, dalam kutipan tersebut, cerpen ini dia mewakilkan ataupun menunjukkan bagaimana tidak membuat batasan antara realita dan khayalan. Selanjutnya, kita melihat adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting. Bisa kita lihat pada kutipan berikut. Domba-domba gembel tebal itu sayangnya kotor tak sedap di mata. Akan tetapi mampu mencari sendiri rumput makanannya. Tinggal menggiring mereka keluar desa sana. Nah, dari kutipan tadi itu, bahwasanya pemindahan latar keluar desa itu tidak penting. Yang mana bisa saja ia memanfaatkan lahan di belakang rumahnya, karena tetap saja domba itu akan memakan rumput, dan juga itu akan lebih dekat. Nah, hal ini dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwasanya pada cerpen ini adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting. Yang terakhir yaitu bergenre absurd, yang mana dalam cerpen Cold Kemarau karya Y.B. Mangunwijaya. Nah, seperti yang telah disampaikan pada kutipan, sedangkan Kasiem si bungsu terus mandi air dingin, yang menurut Ibu Guru Sutejo, tetangga muka yang cantik itu membuat kulit mulus dan darah bersih. Nah, dari kutipan tersebut ini terlihat bagaimana genre absurd yang ada dalam cerpen ini. Yang mana jika kita bawa ke zaman sekarang, para orang tua itu akan merasa aneh jika sang anak terus mandi, apalagi air dingin. Nah, orang tua akan komplain bahwasanya sang anak itu akan membuang air. Nah, selain itu belum tentu efek dari yang diciptakan setelah melakukannya itu akan tampak langsung. Nah, orang-orang pun juga akan menilai bahwasanya kulit mulus atau tidaknya itu sama saja, asalkan bersih. Nah, dapat kita simpulkan setelah kita menganalisis ataupun mengapresiasi cerpen angkatan 80-an, yang mana
berjudul Kemarau karyanya Y.B. Mangunwijaya, dapat kita simpulkan bahwasanya cerpen ini dia mempunyai ciri ataupun karakteristik di angkatan 80-an, yang mana itu terdapat menghidupkan semangat lokal, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, adanya perubahan pada setting tempat yang tidak penting, serta bergenre absurd. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.